Sadulur YouTube saya akan menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur Sadit Channel bersama saya kembali akan memberikan informasi tentang kendaraan. Kali ini saya akan membahas tentang komponen kendaraan yang sangat krusial keberadaannya, yaitu headlamp atau untuk lampu depan. Di depan saya sekarang ini ada Suzuki Swift tahun 2009. Ini kurang lebih sudah berusia 14 tahun di tahun 2003 ini, 2023. Kalau dilihat dari kondisinya, ini lampu masih original, masih bawaan pabriknya. Namun kondisinya sekarang sudah sedikit menguning, ada pecah-pecah sedikit. Jarak pandangnya pun sedikit buram. Jadi di kendaraan ini untuk lampu memang sangat krusial sekali. Apabila kondisi jalan atau cuaca yang sedikit hujan atau berkabut, ini mungkin akan lebih pecah gitu si cahayanya. Dan mungkin juga kalau misalnya di kondisi malam, ini pencahayaannya kurang, sedikit buram, jadi jarak pandangnya tidak begitu tajam. Nah, saya bersama kawan saya akan membahas ini dan langsung dikerjakan pengerjaannya ini untuk mengurangi atau membuat cerah kembali, layaknya seperti baru, atau mungkin kondisinya akan naik. Sekarang kondisinya kurang lebih ini di 70%. Mungkin bisa naik di 80 atau 90% kondisinya dari seperti baru. Kita akan perkenalkan ini yang akan mengerjakannya, yaitu bersama Kang Aga. Kang Aga, ini dia sahabat saya, Kang Aga, yang akan mencoba untuk memperbaiki kondisi lampu ini. Nah, ini Kang Aga, kondisinya kan seperti ini nih. Kalau misalkan ini harus direstorasi, ini butuh berapa lama waktunya, terus peralatannya apa saja? Mungkin saudara Sadulur Sadit Channel ini pengen tahu nih, kalau misalkan yang seminim mungkin pengerjaannya yang bisa dikerjakan di rumah dengan peralatan yang sangat sederhana. Mungkin bisa dijelaskan Kang Aga? Oke, kalau melihat kondisi headlamp yang sudah menguning seperti ini, sebetulnya belum terlalu parah sih ya. Kondisinya mungkin 70%-an mungkin ya? Mungkin 70% karena menguningnya hanya di bagian atasnya saja. Mungkin waktu pengerjaannya juga tidak terlalu cukup lama. Ya. Estimasi sekitar 1 jam. Kurang lebih? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih. Lalu peralatan yang digunakan, kalau dengan cara yang sangat sangat sederhana mungkin ya? Peralatan yang di rumah ada lah gitu ya. Peralatan yang pasti di rumah ada dan gampang ditemukan. Yang pertama amplas, ya. Kedua kumpon. Untuk hasil lebih maksimal lagi, kita gunakan mesin poles. Pakai alat ya? Pakai alat polesnya, mesinnya mesin poles. Agar hasilnya lebih maksimal. Oke. Nah itu Sadulur Sadit Channel barusan diterangkan oleh Kang Aga. Nanti kita coba pengerjaannya kurang lebih satu jam lah ya, nggak lebih mungkin. Kurang lebih 1 jam kalau kurang lebih dari kondisi lampunya. Ya,
Kan di lampu ini, di headlamp ini ada beberapa lapisan nih Kang Aga. Ya. Mungkin ini lapisan yang terakhir mungkin ya, Ini yang lapisan yang terakhir. kondisinya agak sedikit buram ini, sedikit lapisan yang menguning. terakhir. Ini biasanya kenapa? Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan headlamp ini cepat menguning. Yang pertama, faktor dari umur kendaraannya sendiri. Umur kendaraan, oke. Di atas 5 tahun itu pasti untuk Mika yang berjenis headlamp yang berjenis Mika ini pasti cepat menguning. Oh gitu. Jadi ini mungkin karena cahaya matahari, sering kena sinar matahari, yang atau kedua, sering kena hujan mungkin? Mobil biasanya sering terjemur matahari langsung. Oh langsung. Sering terjemur matahari langsung, sehingga ini terlihat bagian atasnya saja. Oh oke. Jadi ini kondisi seperti ini sebetulnya masih sedikit bagus karena kondisinya 70% lah kurang lebih. Jadi untuk usia kendaraan yang sudah hampir 14 tahun, kayaknya ini perawatan sudah lumayan lah ya, dibanding kalau misalkan lihat kondisi kendaraan yang baru 5 tahun tapi sudah menguning seperti ini, berarti tidak ada perawatan sama sekali. Baik, Sadulur Sani Channel, kita akan coba untuk mengerjakannya dengan Kang Aga Wardana. Sadulur Sani Channel, apa yang tadi saya sampaikan dengan Kang Aga ini akan merestorasi kondisi headlamp yang sudah sedikit menguning dengan peralatan yang sederhana tadi. Kalau ini mungkin mesin ini alternatif. Nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut ini Kang Aga. Silakan Kang Aga, apa saja ini perlengkapannya? Untuk bahan yang akan kita gunakan dan juga alat yang kita gunakan. Sementara kita menggunakan mesin poles. Kenapa kita menggunakan mesin poles? Karena lebih efisiensi waktu dan hasil waktu, maksimal juga kalau menggunakan mesin poles. Ada juga cara yang lebih mudah, dan jika tidak ada mesin poles bisa menggunakan lap. Lapnya microfiber atau lap biasa? Pakai lap biasa atau untuk finishing menggunakan lap microfiber. Microfiber finishingnya. Oke. Selanjutnya Kang Aga. Selanjutnya di sini ada kumpon. Kumpon biasa berarti ini ya? Kumpon biasa. Kumpon biasa. Ini bisa untuk apa? Kumpon yang model cup yang besar atau yang kecil. Kebetulan sekarang punya yang kita ecerannya. Eceran saja. Oke. Harganya berapa Kang Aga? Harganya ini kupon sekitar 10.000. 10.000. Murah sekali untuk perawatan kendaraan yang harganya ratusan juta loh. Ini cuma 10.000. Oke, next. Ini selanjutnya kita ada untuk finishing, nanti kita pakai wax. Wax, untuk memperkuat agar kinclongnya lebih lama. Itu. Jadi kalau wax ini mereknya bisa pakai merek apa saja? Merek apa saja. Merek apa saja? Yang jelas wax untuk bodi motor juga bisa. Oke. Harganya perkiraan berapa Kang Aga ini kalau beli? Harganya ini kan ada yang kecil juga mungkin ya? Ada yang kecilnya. Kecil. Jadi kisaran harganya berapa ini? Kisaran harga di sekitar 20 sampai 100.000. Sampai 100.000 lumayan ya. Tapi pakai yang harga 20.000 secara hasil gimana? Secara hasil sebetulnya sama saja. Sama saja. Berarti wax ini hanya untuk prosesnya, tidak boleh ada yang terlewat. Oke. Nah, itu tipsnya tuh. Jangan sampai ada yang terlewat prosesnya. Jadi pakai harga 20.000 pun sebetulnya bisa saja. Dengan dengan harga 20.000 dengan 100.000 itu hasilnya akan sama saja. Gimana prosesnya berarti? Oke, Kang Angga, next. Selanjutnya ada ini Hamplas. Hamplas ini kita gunakan untuk mobil Swift ini karena tingkat kekuningan headlampnya tidak begitu parah. Tidak begitu parah. Makanya kita gunakan amplas ukuran 1500. 1500. Dan juga untuk yang 2000. Ada dua jenis amplas yang kita gunakan untuk. Ini Hamplas Duko berarti ya? Ya. Hamplas Duko berarti ukurannya kurang lebih 2000. Yang 2000 dengan yang 1500. Yang 1500. Harganya murah pastinya. Kalau kita di toko bangunan mungkin suka ada, banyak sekali ini ukuran-ukuran seperti ini. Harganya cuman berapa? Harganya ini untuk satu amplas ini sekitar 10.000. 10.000. Jadi kalau beli dua ini bisa dipakai beberapa kali, mungkin nggak cuma sekali. Jadi 20.000 ini dengan dua piece ini 20.000 bisa dipakai untuk beberapa kali gitu. Oke. Nah, ini ada yang
Oh iya benar, karena mungkin ini kan apa ya, barang-barang yang ada di rumah. Nah ini berikutnya ini untuk Ini selasi kertas. ini untuk apa? Di bagian pinggiran Di bodinya barangkali ya, Ya. di bodinya ini agar untuk tidak nutup ini. terkena amplas. Terkena pada amplas. saat proses Oh, biar tidak cacat ke bodinya ya. Betul. Oke. Selanjutnya ini yang paling irit nih. Di rumah paling irit ini. Selanjutnya adalah apakah enggak ini? Ini sabun colek. Sabun colek biasa yang nanti mungkin prosesnya seperti apa ini sabun colek diapain? Nanti sebelum kita melakukan proses pengamplasan, jadi si mikanya itu kita akan dilumuri Cuci. dulu oleh sabun colek. Oh, bukan dicuci, bukan. Bukan, dikasih air sedikit. Oh, kasih air sedikit. Nanti sebelum proses amplas kita menggunakan sabun colek dan air. Oh, dicampur air berarti. Airnya cuma sedikit saja. Jadi untuk peralatannya cukup murah meriah. Jadi kalau tadi dijumlahkan kurang lebih hanya 40.000 sampai 60.000 untuk ininya saja, untuk peralatan ininya saja. Dan ini bisa dipakai beberapa kali, tidak hanya untuk satu kendaraan saja. Jadi dengan kumpon yang sebanyak ini mungkin bisa dipakai untuk 3 apa sampai 5 kendaraan mungkin untuk jadi 5 pasang kurang lebih headlamp. Jadi dengan total kurang lebih kalau ini 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, yang ini 5.000 barangkali ya? 5.000, yang ini kurang, ya mahalnya 5.000 barangkali. Jadi totalnya kurang lebih ini 50.000 dengan modal 50.000. Kondisi lampu kalau kita beli ini harganya jutaan, dengan 50.000 ini kondisinya akan kembali ya tidak 100%, mungkin bisa 90% sampai 95%. Itu Sadulur Sani Channel, kita akan coba mengerjakannya dengan Kang Aga yang akan mengerjakannya. Kita simak proses pengerjaannya. Stay tune di Sadulur Sani Channel. Oke, untuk melakukan proses pemolesan headlamp, pertama-tama kita buka kap mesin dulu. Nah, untuk di bagian ini kita harus lebih hati-hati karena tidak boleh terhamplas nanti pada proses pengamplasan headlamp ini. Kita gunakan selasi kertas. Selasi kertas ini untuk agar tidak teramplas bagian pinggirnya ini. Nah, paling cukup segini saja karena agar tidak teramplas di bagian pinggirnya ini. Karena nanti kita akan melakukan proses pengamplasan secara menyeluruh. Kang Aga, saya bantuin sebelah sini nih. Oke, Tapi nanti kalau ada kekurangan bisa dikoreksi lah. Ini sambil belajar juga. mantap. Cukup mudah pengerjaannya. Jadi Sadulur Sani Channel ini bisa dikerjakan di rumah sendiri. Sendiri pun bisa. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pengerjaan ini tidak menggunakan alat-alat yang susah dicari. Jadi ini mungkin ada sisa-sisa di rumah pun masih bisa terpakai. Bukan begitu Kang Aga? Mana Kang Aga tuh kabur? Oke, untuk proses selanjutnya setelah kita melakukan penempelan selasi kertas di bagian pinggir ini, kita akan melakukan mencampur air dengan sabun colek. Sabun coleknya tidak usah terlalu banyak, cukup sedikit saja.
cukup segini saja. Lalu yang pertama kita oleskan dulu di bagian yang paling menguning. Oleskan dulu. Sampai merata ya Kang Aganya? Sampai merata. Sampai merata. Oke. Ini harus ditunggu kering dulu atau Tidak. bisa langsung dikerjakan? Langsung dikerjakan. Oh, di kondisi lembab berarti ya? Kondisi basah. Kondisi basah. Oke. Yang pertama kita menggunakan amplas ukuran 1500. 1500 dahulu ya. Saja cukup. Seperempat. Dibagi lagi ya. Dibagi lagi. Bagi lagi. Oke. Nah, lalu Nah, si amplasnya ini kita celupkan di air. Setelah itu kita lakukan proses pengamplasan. sampai kondisinya seperti apa ini Kang Nanti Aga? terlihat apabila sudah ada cairan kuning turun, berarti itu si Kuningnya sudah kuningnya itu sudah dapat. sudah mulai dapat. Oh, Ya. oke. Seperti ini contoh, cairan kuningnya sudah mulai turun. Lakukan proses pengamplas dengan memutar. Oh, tidak bisa bolak-balik ya? Tidak bisa. Horizontal, Karena nanti vertikal. akan, jika kita mengacak, nanti hasil akhirnya bakal terjadi seperti jaring laba-laba. Oh, oke. Nah, itu pemirsa tipsnya. Jadi untuk mengamplas ini prosesnya harus memutar seperti moles body aja, layaknya moles body. Jadi memang kalau dilihat dari mesin poles ini dia akan berputar, tidak vertikal atau horizontal. Jadi bagusnya itu pada proses pengamplasan itu harus kondisi memutar. Prosesnya lumayan harus lebih teliti, harus teliti. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Yang tadi disampaikan Kang Aga, kalau ada yang terlewat nanti ada mirip seperti jaring laba-laba, pecahannya itu kurang lebih. Lihat bahwa kotoran kuningnya sudah dapat. Oke, mantap. Berarti proses ini kalau ada warna kuning itu jangan kaget atau si mika ini habis mungkin ya. Ya. Jadi ini tidak habis, hanya si yang kuningnya saja yang mulai berkurang. Nah ini sudah mulai terlihat yang kuningnya sudah mulai tidak ada. Jadi proses ini kurang lebih harus si kuningnya sudah tidak ada atau bagaimana ini? Jadi yang kuningnya habis, baru itu selesai. Ya, nanti terlihat dari busa-busa itu. Busa-busanya. Oh, Busa-busanya kalau misalkan sudah putih, sudah putih berarti itu jadi kita melakukan proses selanjutnya. proses selanjutnya. Oke. Jadi kita melakukan proses amplas di yang 1500 ini ketika busanya sudah mulai memutih, berarti si lampu yang sudah kuning ini, mika yang kuning ini, kita tinggal melakukan proses selanjutnya untuk menggunakan amplas 2000. Ya, sudah terlihat mulai putih. Sudah terlihat putih, kita lap saja pakai menggunakan tisu atau pakai lap biasa juga boleh. Apabila pada saat dilap
masih terlihat menguning, kita lakukan proses pengulangan. Oh, ada pengulangan ya. Ini Ya. ada bercak-bercak ya, masih Ya. ada. Oh, berarti ini harus diulang. Kalau yang seperti ini Kang Aga? Kalau Ini kan ada seperti ini, pecah nih. sebetulnya bisa kita menggunakan amplas yang lebih kasar. Oh, oke. Untuk yang seperti baret-baret seperti ini kan lumayan dalam. Oke, Kita berarti- bisa menggunakan amplas yang lebih kasar. Oh, oke. Berarti ini harus ada pengulangan untuk Ya. proses pengamplasannya Nanti ya? terlihatnya setelah kita lap. Oh, setelah kita lap. Oke. Setelah kita lap, nanti terlihat bagian mana saja yang masih belum maksimal. Kita lakukan pengulangan untuk Proses yang tadi. Oke. Oke, setelah melakukan proses amplas menggunakan 1500, selanjutnya kita akan menggunakan amplas ukuran 2000. Kenapa kita menggunakan amplas yang lebih halus? Karena kita menghilangkan baret-baret bekas amplas di 1500 yang untuk menghilangkan bekas menguning di mikanya ini. Prosesnya sama, menggunakan air juga, air sabun. Amplasnya dimasukin ke air sabun, lalu kita lakukan proses seperti kita mengamplas menggunakan amplas 1500 dengan cara memutar. Untuk proses ini sampai seperti apa ini Kang Aga? Ini sebetulnya untuk menghilangkan baret-baretnya saja. Oh, oke. Jadi kalau sudah terlihat halus, Ya. ini sudah cukup berarti. Sudah cukup. Tinggal proses ke berikutnya. Oke. Jadi Sadulur Sani Channel. Jadi setelah tadi pakai hamplas 1500, nextnya adalah hamplas ukuran yang 2000 sampai dengan kondisinya lebih halus lagi. Jadi untuk menghilangkan baret yang tadi hasil penghamplasan yang 1500. Sadulur Sani Channel. Ini kondisi setelah proses hamplas yang 2000, kondisinya memang masih sedikit buram. Karena mungkin nanti di proses berikutnya ini untuk yang menghaluskannya Kang Aga. Ya, Jadi setelah ini ada proses kumpon. Kumpon, menggunakan mesin. Pakai mesin ya? Pakai mesin. Ya, oke. untuk pemolesan kali ini kita menggunakan mesin poles. Untuk speednya kita menggunakan di tengah ya. Untuk speednya yang Kira-kira berapa RPM itu, Kak? kencang. Ini untuk mesin polesnya ini sebetulnya beda-beda sih. Untuk ukuran ini maksimalnya ini di 4.500 RPM. 4.500 berarti kurang lebih di 2000 Kita sampai menggunakan- 2500 ya? Ya, di 2000 sampai 2500 RPM. Oke. Itu pakai kumpon dulu ya? Ya, ini kumpon pakai dulu yang kumpon tadi. dulu. Pakai kumpon. Oh, jadi kumpon ini pemakaiannya bukan disimpan di si alatnya itu ya? Bisa juga disimpan di alatnya langsung. Cuman kalau kita disimpan di alatnya langsung, ketika alatnya ini diputar, si kumponnya ini akan Oh, oke, itu tipsnya. Terbang. Jadi kalau misalkan mau pakai kumpon, jangan di mesinnya, karena kalau di mesinnya begitu dia berputar, kumponnya ini akan nyiprat gitu. Nah, akan Jadi banyak terbuang. Jadi lebih baik itu langsung di objeknya. diaplikasikan ke mikanya itu. Oke, Seram merata sampai rata ya. sampai rata. Prosesnya juga sama harus melingkar begitu, harus melingkar ya.
Ini dengan peralatan yang sederhana, mengurangi budget yang harus keluar. Jadi kalau kita harus ganti lampunya, ini si Mika ini ya harganya mungkin lumayan, bisa jutaan. Kalau ini dengan yang tadi peralatannya yang kurang lebih hanya 50.000, itu bisa menghasilkan lampu ya 90% sampai 95% hasilnya mirip dengan yang aslinya atau lebih kinclong lah. Jadi yang tadi kuning-kuning itu sudah hilang. Selanjutnya setelah kita lakukan pengumpulan secara merata, kita akan melakukan poles menggunakan mesin. Ini pakai busa yang apa ini? Ini lebih halus, misalnya. Oh, yang lebih halus. Ya. Oke, jadi nextnya Untuk memaksimalkan dan agar kinclongnya lebih lama, kita menggunakan wax. Sama memutar juga secara merata. kembali pakai mesin lagi ya. Kita menggunakan mesin poles lagi.
setelah melakukan proses menggunakan wax untuk hasil Lebih maksimal. Kita lap dulu, nanti terlihat bagian mana yang belum maksimal, kita lakukan pengulangan. Dahsyat. Hasilnya mantap. Luar biasa. Simple. Simple bagi yang sudah terbiasa mengerjakan. Maksudnya adalah simple ini bukan berarti apa yang dikerjakan itu mudah. Jadi simple di sini adalah pengerjaannya bisa di rumah. Yang biasanya kita harus ke bengkel spesialis atau yang memang khusus mengerjakan lampu ini cukup di rumah bisa dikerjakan sendiri gitu. Jadi meminimalis budget yang harus keluar untuk perawatan kendaraan Anda. Oke, setelah ini Kang Aga, jadi kondisinya memang sudah terlihat lebih bagus daripada tadi karena si lapisan yang tadi sudah menguning ini sudah tiada ada. Gitu. Untuk hasil lebih maksimal kita bisa menggunakan wax ini beberapa kali. Karena semakin kita sering menggunakan wax, itu nanti untuk daya kilapnya ini semakin tahan lama. Sadulur Sani Channel, tadi sudah berproses untuk pemolesan atau menghilangkan noda kuning tadi, dan ini hasil akhir. Setelah proses tadi ada beberapa proses dari mulai sabun, terus hamplasnya 2 kali, yang 1.500 dengan 2.000. Dilanjut lagi dengan kumpon ya Kang Aga. Kumpon. Dari kumpon, setelah kumpon itu wax. Nah, untuk hasil yang lebih bagus lagi kita harus diapakan lagi? Jadi perawatannya seperti apa, Pak? Jadi perawatannya untuk setelah kita melakukan proses yang tadi kita sudah lakukan, untuk kedepannya agar tidak terjadi menguning kembali, dibiasakan ketika sudah melakukan perjalanan di saat hujan itu segera harus dibilas dengan air bersih. Cukup dilap barangkali ya? Cukup dilap saja. Dibilas dulu baru dilap lap kering berarti ya? Dan yang kedua, tidak disarankan untuk menggunakan watt lampu yang tidak disarankan oleh pabrik. Oke, Kang Aga, ini hasil akhirnya luar biasa apa yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin sampai 90% ini hasilnya seperti baru lagi, 90% kurang lebih. Jadi kalau ada pecahan-pecahan ini memang dari dalam, ini ada noda-noda dari dalam, mungkin nanti ada proses pembersihan untuk mika bagian dalamnya. Nah, ini untuk proses berikutnya yaitu keperawatan. Setelah tadi proses untuk menghilangkan noda, nah ini setelah ini tuh harus ada perawatan. Baiklah, Sadulur Sani Channel, kita akan bahas ini tips dan triksnya bersama Kang Aga di Q&A.